guys, kembali lagi dengan JJ Pro. Apa kabar? Saya ketemu sama seorang yang muda, manis. Namanya siapa? Nama saya Magda. Magda. Magda aja ya. Magda aja. Magda. Not Magdalena. Magda, kira-kira punya Instagram nggak, Magda? Instagramnya ada. Apa Instagram? Magda Toyota 26. Magda Toyota 26. Kalau Facebooknya ada juga? Facebooknya ada. Ada ya. Ada. Namanya? F Magdam. F Magdam. Dam. Magda. Oke. Magda, hari ini aku pengen cerita sedikit tentang peluang bisnis. Kan kita semua pasti punya keinginan, betul ya? Kita juga punya sebuah harapan. Kira-kira kamu nggak jalan-jalan gitu suka nggak? Jalan-jalan Luar negeri gitu suka? Oh, suka sih. Terus kemudian kayak kamu Oke. beli rumah lagi, beli aset lagi, itu suka nggak? Suka banget. Suka banget ya. Terus Kita kemudian lagi dikasih tuh. kira-kira kalau kamu bisa mendapatkan keinginanmu itu dengan sebuah cara, kira-kira Magda mau dengan apa? Oke. Magda selama ini kita Magda pernah kayaknya nggak disruptif. Pernah tahu nggak disruptif? Disruptif itu seperti sebuah kondisi yang merubah sebuah peluang atau profesi kerja yang lama hilang karena profesi kerja yang baru. Kira-kira tahu nggak contohnya disruptif? Keluar kerja maksudnya. Pindah kerja. Jadi pekerjaan ini hilang. Sebagai contoh, ternyata teller itu digantikan sama ATM betul, ATM tarik. Dan yang tenaga pemasar ini seringkali atau talentnya berkurang. Berkurangnya karena apa? Karena diganti sama teknologi. Betul ya? Terus hal yang lain itu seperti Gojek. Ya. Nah, kira-kira Gojek pada awal mulanya itu dia sudah boleh dikategorikan orang yang kaya belum? Belum. Kali belum ya? Tapi dia Awalnya. melawan siapa si Gojek? Lawan keadaan diri sendiri. Lawan sebuah industri usaha yang besar apa sehingga Taksi. taksi banyak yang berubah, yang semula jadi taksi komersial jadi sekarang taksi online. Setuju ya? Nah terus kemudian hal-hal yang lain yang kita bisa tahu lainnya itu misalnya perbankan atau Terminal 3 Singapura. Dulu orang-orang ada di sana, terus sekarang semua diganti sama mesin semua. Dengan diganti mesin itu maka kondisi ini membuat tenaga pemasar atau tenaga yang ada di situ itu hilang. Terus kemudian ada hal yang lainnya yang maka mungkin kalau belanja baju ya Store di Store. ya tergantung di tapi mall. sekarang apakah online. tetap Ya. itu bisa yang perusahaan besar bisa tutup Betul. itu yang namanya disruptif. Nah banyak usaha-usaha itu yang kena disruptif gitu ya. Kalau mungkin mobil apa disruptifnya? Mobil sekarang udah ada, kalau pemasaran tuh udah pakai online sekarang kan. Wah. Kalau dulu kan udah walk-in kan, masih banyak walk-in, jadi customer kan sering-sering ke counter. Nah sekarang kan mereka kan mikir kan daripada aku jauh-jauh kan, jauh-jauh ke mana, jauh-jauh ke counter, ke cari dealer, dia pakai tinggal nyari handphone, udah sales, cari sales entah sales apa udah. Fisik ya. Ya. Dia mobil apa sih yang dibutuhkan. Terus kemudian kira-kira dia mau budget berapa, tinggal lihat pricingnya si A si B si C. Ya, benar. Dan mungkin nego gitu ya. Terus siapa caranya Magda bisa bertahan di usaha yang sekarang? Mau nggak mau kan harus lewat online. Ikut Magda juga tak rasa juga Facebook. ikut. Facebook ya, media medsos, Oke. Facebook, terus di marketplace gitu. Tapi memang nggak semudah apa ya, karena kan memang semua pada online semua, jadi nggak semudah mikirnya seperti kok gampang apa benar ya. Ya. Halo ya tuh udah
Guys, Anda kalau mau beli mobil bisa hubungi Magda. Instagramnya tadi Magda Toyota 26. Magda Toyota 26 atau Facebooknya Madam. Oke. Silakan beli ya guys. Silakan nego sendiri. Oke. Jadi disruptif itu seperti itu, hilangkan profesi yang lama, menimbulkan profesi yang baru. Profesi baru apa yang online muncul? Kurir. Ya, kurirnya akan meningkat lebih tinggi. Dan Bluebird itu apakah sebuah perusahaan kecil? Besar. Tapi dia mau nggak mau ikut dengan perubahan zaman ini. Dan secara era digital, tenaga yang ada di perbankan turun 20.000. Ini masalah besar. Makanya sebuah bank itu dia pakai kontrak. Oke, kamu mau kerja, oke tak kontrak tidak. Dan kalau kamu bagus, mungkin aku pakai, mungkin juga. Itu kondisi yang lain. Nah, apakah kita siap dengan perubahan ini? Kita mau merubah atau kita mau menerima tantangan? Nah, yang jadi kepengen cerita, ada sebuah bank bisnis di Indonesia yang tidak kena disruptif seperti itu. Nah, kenapa sih kita harus bisnis asuransi? Kenapa kok harus Prudential? Karena Prudential ini punya pangsa pasar yang luas, industri ini masih luas. Bukan cuma nanti kalau misalnya suami istri menikah, akhirnya ada anak, semakin berkembang. Terus kemudian ada yang namanya pernikahan lagi, sehingga akan bertambah banyak. Pangsa pasarnya luas. Menurut riset cuma 11% dari orang-orang di Indonesia yang punya kemampuan. Jadi dari orang Indonesia 300 juta ini, katakan di riset cuma 10%, 30 juta, itu cuma 11% yang punya asuransi. Jadi masih belum banyak orang yang punya kemampuan itu, tapi belum. Nah, sedangkan Prudential ini nomor 1, kayak Toyota itu nomor 1. Dan kalau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan pendatang, ya mereka harus menyediakan jaringan distribusinya. Toyota banyak di banyak berbagai tempat ya. Jadi dia punya kemampuan, dia punya servis bagus, dia punya ketahanan untuk jamin sih. Tapi kalau di yang satunya ya itu lebih bagus. Kenapa? Jaminannya lebih bagus. Nah, misalnya gini, kalau yang beli sama ada 10 gitu, Johnny beli 10, sama ada si A beli cuma 1, kira-kira pricingnya ke Johnny pasti berbeda ya. Mungkin ada bonus, ada yang lain-lainnya. Nah, Prudential ini juga punya armada yang cukup besar, banyak, sehingga dia punya kemampuan menciptakan produk dan lain sebagainya itu lebih fleksibel. Seperti kayak gitu. Kalau misalnya dia berdiri tahun 1898 ke 2020 berapa tahun? 1948. Pakai apa boleh? Iya. Ya. Guys, ini disimpan dulu ini buat kerja guys. Iya, nanti berapa? 1848. Berarti 172 tahun. Kira-kira kalau ada sebuah perusahaan 172 tahun ini bisa pernah ngalamin perang dunia pertama nggak? Pernah lah ya. Perang dunia kedua dan berbagai krisis betul ya. Dan dia terus eksis bertahan. Nah terus kemudian dia ada di Inggris, Eropa dan di Asia. Didirikan di London 1848. Nah terus kemudian melayani 24 juta nasabah. Nah kalau misalnya semakin banyak ini, kenapa? Karena armadanya juga banyak. Jadi agentnya juga banyak. Sehingga dia punya kemampuan untuk menciptakan training itu bagus. Dia menciptakan produk bagus. Nah kalau misalnya training kayak gini, ini sebenarnya duit tok sebenarnya. Untuk hire trainer, untuk minterin kita ini duit tok. Nanti kita adakan di Diandra, diadakan di TP, ini di Diandra dari Tanggerang. Nah terus kemudian 496 miliar
pound sterling. Kira-kira berapa itu? 496 kan berapa tuh? Hari 18.000 atau 20.000, berarti 9 juta. 8.900 triliun. Ini yang dikelola sama iya, kan ditambahin nolnya lagi kan. Ini kan miliar. Nah terus kemudian kenapa kok bisnis ini Magda perlu dengar, karena relatif mudah. Terus kemudian kalau kita mau buka bisnis konvensional, mau buka toko, yang diperlukan pertama kali apa? Uang. Kenapa kok untuk buka usaha perlu uang? Soalnya butuh stok semua. Oke. Misalnya Magda pengen buka usaha apa misalnya? Toko baju. Toko baju. Kira-kira butuh modal berapa? Butuh modal 100 juta? Nggak sampai? untuk awal enggak? Untuk awal nggak sampai? Enggak. Mau bukanya di rumah atau mau bukanya di butik atau sewa ruko? Di mall. Di mall ya. Kira-kira Magda tahu nggak untuk sewanya di mall harga berapa? 3 bulan. 30 juta. Itu 30 juta setahun. Betul? Iya. Oke. Kalau misalnya 30 juta setahun, kenapa 35? 35 itu harus sewa berapa tahun? Oh iya. 2 tahun berarti harus ada modal 70 juta ya. Terus kemudian belum isinya berapa? 40. Terus kemudian pakai pegawai atau dijaga sendiri? Pegawai 1. Pakai pegawai 1 di hire berapa per bulan? 1,5. Terus kemudian perlu apa lagi? Perlu Perlengkapan. advertising, lain-lain. Kamu mau berarti nggak pakai online ini ya? Baik konvensional ya? Terus online kan biasanya kalau mall kan biasanya kan kalau dalam itu rasanya ada aturan negara. Jadi masih untuk online. Jadi harus ada pengalaman juga ya, betul ya? Ada barang juga, dan ada sebuah resiko. Misalnya kamu jual baju harga berapa? Kalau yang ya murah-murah Berapa? ada 40-an. 40. Di sana produk yang sama jual 35. Kamu ikut turun nggak? Di sana tahu bahwa produkmu 35, dia jual 30, kamu ikut turun nggak? Jadi ini problemnya. Sehingga hal yang lain yang kita bisa lakukan, kita perlu tahu bahwa dari 100 toko yang buka, 5 tahun pertama ini tutup 80%. Tutup 80%. Berarti sisa 20. Dari 5 tahun kedua tutup lagi 80%. Jadi sisa 4 toko. Jadi dalam waktu 10 tahun hanya bertahan 4%. Ini menurut Michael Gerber. Sehingga kita lakukan hal yang lain, kita franchise. Maka tahu nggak kalau kita franchise McD butuh dana berapa? 1,1 M kali 16.000. Ya kurang lebih berapa itu? 16 miliar, 17 miliar ya. Tapi pasti berhasil, 90% berhasil. Nggak langsung tutup. Kenapa? Karena mereka sudah pakai sistem. Sebelum buka mereka uji, mereka survei. Cuma ya gitu, perlu modal yang besar. Nah, keinginan kita ini ada caranya supaya kita bisa lakukan keinginan itu. Nah, kalau di Prudential nggak pakai modal. Yang paling modal handphone lah, modal kendaraan. Magda juga punya expander ya. Warna apa? Abu-abu. Pinter, berarti kalau sudah setnya, guys, warnanya enggak abu-abu, warnanya apa? Silver, silver abu-abu, putih sama hitam. Sudah itu aja ya. Iya. Merah harganya kurang bagus ya. Nah, ada sebuah bisnis yang modalnya dikit, pengalamannya nggak perlu, resikonya nggak perlu. Tapi kalau pengalaman kamu juga punya, betul ya. Tapi punya potensi income sebesar 1 miliar per tahun.
Kira-kira Magda kalau misalnya punya duit 1 miliar setahun, kira-kira mau dibuat apa? Apa ya? Beli rumah. Beli rumah. Rumah yang harga? Rumahnya sama. Rumahnya harganya ya 200, 400. 400 berarti apartemen lagi dong? Kau udah punya kan 4 tahun kan dia pengadilannya, itu kan Masa ada rumah 400? ada ya. Nggak ada. Kayak 1,4 ada. Berarti ini kamu kurang lebih 1,5 tahun dapat rumah. Oke, tahun depan kamu dapat Plus ake bu. apa? Plus ake. Iya, plus ake kira-kira sampai 2M saat sini. Oke ya, berarti 2 tahun sudah. Tahun ketiga kamu dapat lagi 1M. Mau buat apa? Aku Nanggung. Tahun depan dapat lagi 1M, bahkan bisa lebih besar. jalan-jalan. Jalan-jalan paling banter lah kamu. Habis 50 juta lah ya. 50 juta. Magda ini lucu ya, cute. Terus gimana sih caranya menjalani bisnis ini? Jadi kita harus jadi mitranya dulu. Nah, saat kita jadi mitranya itu kita jadi distributor. Nah, yang bisnis kan kepingin Kojani ceritakan bahwa saat Magda gabung pertama kali jadi agent. Maka kira-kira kalau ada sebuah peluang bisnis, maka kepingin tambahin income berapa sih sebulan? Yang real ya? Iya, real. Yang sekarang kan sudah ada tambahannya 20 juta. Kepingin tambahannya 20 juta. Kira-kira kapan? Ini di luar suami ya? Secepatnya. Sampai akhir Desember? Oh iya, Oke lah ya, make sense ya. Kalau pertama kali kita sebagai agent kurang lebih 7 juta. Oke. Nah, posisi berikutnya adalah associate agency director. Di sini kita bisa punya income 30 juta per bulan. Kenaikan ini itu yang Kojani sering ceritakan percepatan income. Kalau misalnya kita kerja seperti ikut orang, apakah bisa kondisi seperti itu? Maka pertama kali kerja income berapa? Pertama kali kerja 3, 4, 2 juta. Itu berapa tahun yang lalu? 7 ya? 2000 berapa ya? Lulus kuliah 2002. Kamu lulus 2003? Nah, lulus 2003 kamu dapat gaji 2 juta ya. Terus kemudian ya tinggal kamu lihat sendiri 2020 berarti ada 17 tahun, kira-kira kenaikannya berapa? Kalau di sini dijamin pasti dapat. Nah, kemudian tahun ketiga kita bisa dapat income 60 juta. Ini agensi director. Nanti ada AD1, ada AD2, ada AD3. Sorry ya tulisannya elek. Ada AD4, ada AD5, dan eksekutif agency director. Ini goalnya setiap kita. Kenapa? Karena saat kita sudah mencapai ini, posisi sudah pasti ada. Nah, terus kemudian berikutnya bahkan Magda bisa tahun keempat, tahun kelima bisa buka kantor sendiri, namanya Pro Magda, misalnya kayak gitu, atau Pro Ferry, misalnya kayak gitu. Nah, tahun berikutnya kita bisa dapat income, dan income ini bisa, ini minimalnya bisa tak. Maka Kojani seperti cerita, ini kalau Kojani nulisnya kayak gini agak enggak jelas. Ada kira-kira dalam 1 hari. Ini kan Kojani cerita hari ini ke Magda, nanti sore ketemu siapa lagi. Cerita kedua orang kira-kira sanggup enggak? Cuma cerita saja. Sanggup ya? Kira-kira dalam 1 minggu Magda mau kerja untuk Prudential ada berapa hari? Ini kan ada 7 hari. Kira-kira mau kerja untuk Prudential mau berapa hari? Cerita kedua orang ini toh. 2 hari. 2 hari berarti 5 harinya free.
Kira-kira kalau ketemu 2 orang, berarti Mazda ketemu berapa orang? 4 orang. 4 orang ini kategorinya harus orang yang punya uang. Betul ya? Nah, orang mobil harus punya uang. Nah, nggak punya uang disarankan kredit, betul ya? Kalau misalnya dia ternyata nggak punya uang, ajak gabung di bisnis pro. Jadi sumber income kita dua, kita jualan atau kita ngajak orang. Yang kedua, orangnya harus sehat. Kalau misalnya orangnya nggak sehat, tapi punya uang, preminya bisa naik. Tapi kalau orangnya sehat, nggak punya uang, direktur. Sampai sih jelas. Dari 4 orang yang Mazda ceritain ini, tentu yang orang punya uang, orang yang sehat. Kira-kira yang mau ambil berapa orang? Ambil ke Mazda, minim aja. Satu orang. Satu orang ini mau bayar berapaan per bulan? Minim? Bayar per bulan? Bayar di asuransi per bulan kira-kira berapa? 500. Kalau 500, komisinya, Mazda pernah tahu komisi di asuransi? Komisinya kita itu bisa dapat 60 kali. Tahun pertama dapat, tahun kedua dapat, tahun ketiga dapat, tahun keempat